Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Alputri dengan NIM 2057107 dari Prodi Tadis Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Yang pertama yaitu pendidikan sistem. Secara bahasa, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan merupakan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Secara istilah, sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain, dan mempunyai maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Yang kedua, sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor, dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas yang pertama, masukan atau input, yang kedua, proses atau proses, yang ketiga, keluaran langsung atau output, dan yang keempat, keluaran tidak langsung atau outcome. Selanjutnya yaitu proses sekolah. Menurut Sagala, pada tahun 2010, proses adalah perubahan dalam bentuk objek atau organisme yang khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas, dalam rangka merubah masukan untuk menghasilkan belajar yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses. Unsur-unsur proses pembelajaran ini misalnya seperti kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan, dan strategi, serta banyak hal yang lainnya. Adapun perancangan kegiatan belajar mengajar atau KBM terdiri dari yang pertama silabus. Sebagai acuan dari pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Beberapa komponen yang terdapat dalam RPP diantaranya identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu input sekolah. Input atau masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan tersebut terdiri atas masukan baku yang merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua yaitu masukan instrumental yang merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Adapun fungsi dari input
di dunia pendidikan adalah yang pertama pada objek peserta didik, bahwasanya input peserta didik dapat menjadi kegiatan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, input dari segi pihak pekerja dari lembaga atau kepala sekolah, tutor, dosen, petugas administrasi, guru, dan sebagainya. Jika para pekerja ini dari penyelenggara pendidikan yang diterima adalah lulusan baru, tentunya harus dilakukan kegiatan pelatihan pada para pekerja. Yang ketiga, dari segi administrasi, tentunya input bisa memberikan informasi yang dapat menjadi bahan untuk kebijakan atau program dari para pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan. Selanjutnya yaitu output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan yang sesuai standar, tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem dari sekolah tersebut. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau langsung bekerja. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.